Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita ada karena kasih dan anugerah Tuhan yang selalu ada di setiap hari. Saya juga menyambut para Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kami melalui online. Terima kasih atas kehadirannya, kiranya Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Mari kita satu dulu sejenak untuk mempersiapkan hati kita datang kepada Tuhan. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendara melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapannya. Mazmur ayat 4 dan 5. Kami datang kepada-Mu Tuhan pada kesempatan pagi hari ini untuk menaikkan pujian dan rasa syukur kami. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan Engkau disenangkan melalui pujian penyembahan kami, ya Bapa. Biarlah Tuhan berkata di dalam ibadah kami ini, ya Bapa. Dan kami juga siap belajar kebenaran firman-Mu, Tuhan. Biarlah kami semakin kuat, kokoh dan tangguh, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan waktu ibadah kami ini dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Luar biasa. Tuhan kita sungguh baik. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali mengadakan ibadah syukur yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita bagi diri bersama-sama. Kita mulai ibadah kita. Ada satu sobat yang sejati, yang setia Bapak Ibu Saudara. Siapa yang baik yang telah memberikan kita segala yang terbaik untuk dapat menikmati hidup. Kita akan pujian ini. Ada satu sobat. Ada satu sobat yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah.
Yesus berikan kami musang dan kita. Amin Bapak Ibu. Silakan beri kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Yesus yang terbaik dan sungguh baik. Namanya selalu indah. Dan mau selanjut cintakan Engkau Tuhan. Tuhan puji beribadah kita. Tuhan kami selalu memuji-Mu ya Allah. Terima kasih. Yesus, Kau sungguh
bersyukur memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan. Engkau adalah sahabat kami yang sejati, Engkau adalah sobat kami yang setia. Saat ini ya Tuhan, kami mau tetap membesarkan nama Tuhan di kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga, sudah memberkati hidup kami ya Tuhan hingga pagi hari ini. Kami juga dipersiapkan Tuhan senantiasa memberikan penyembahan terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Terpuji-puji nama ya Bapa di surga. Kami menyerahkan setiap mereka ibadah kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan senantiasa kami tinggikan dan kami permuliakan. Di dalam nama Yesus berdoa dan mengucapkan syukur. Mari bersama-sama kita katakan amin. Masih ada sukacita bagi saudara kasih. Kemudian kita akan persiapkan diri kita berikan persembahan persembahan terbaik bagi Tuhan. Panggilan memberi terambil dari Mazmur 96 ayat ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sambil persembahan kita adakan, kita angkat pujian. Tuhan Yesus baik. Untuk persembahan setianya selalu menganugerahkan rahmat dan kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Jaga berkesetiaan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Benar Tuhan, Kaulah Allah kami yang sungguh sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Engkau mencurahkan kehidupan kami dengan penuh berkat kemurahan, kesehatan dan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami memberikan apa yang Engkau telah berikan dalam kehidupan kami. Biarlah persembahan yang kami perlukan ini, biarlah sebagai rasa syukur kami, cinta kami, dan rasa hormat kami kepada Engkau. Biarlah persembahan ini bisa dikelola dengan baik melalui gereja di tempat-Mu ini, untuk bisa memperluas kerajaan-Mu di dalam dunia Bapa, sehingga Injil terus disebarkan melalui pelayanan yang kami lakukan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah
Kita akan masuk ke doa tadi mendengar doa sudah minggu, doa sudah depan. Kita akan mendoakan anak-anak kita supaya mereka dapat belajar firman Tuhan bersama dengan guru sudah minggu. Berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Galatia 6 ayat 2a. Tolong-tolonglah suatu kurbanmu. Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, bersyukur pada kesempatan pagi hari ini. Anak kami yang belajar dengan firman-Mu dari sejak dini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka dan memberikan mereka hikmat, kecerdasan, kecerdasan sehingga mereka bisa memahami kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh guru sekolah mereka, dan biarlah mereka bertumbuh dan mengimani bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka yang Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Masuk bacaan firman Tuhan. Mari kita berdiri baik saudaraku. Kita akan sambut firman Tuhan ini. Kita berikan kita Yakobus 2 ayat 5 sampai ke 6. Kaum wanita membaca yang kelima dan kemudian lagi yang ke-6. 1, 2, 3. Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin, bukankah justru orang-orang kaya yang menindasanmu dan meremehkan aku kepadamu? Tidak. Kita sambut firman Tuhan ini bersaudara kasih, kita akan pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Kita sudah hati Tuhan dan mengasihi Engkau. Kita sejiwa kami. Siang dan malam ku berdoa.
menyenangkan hati-Mu Tuhan melalui setiap tindakan dan perbuatan kami dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini menguatkan iman kami, dan semakin kami percaya bahwa Yesus Kristus benar sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami ya Bapa, sehingga kami tidak tergoyahkan oleh ajaran-ajaran dunia tentang Engkau ya Bapa. Biarlah kami bisa semakin dekat dan semakin mendalam mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Bulan ini bulan tentang value SPBF, yaitu Family, Acceptive, Service, dan Teamwork. Jadi ada saya minta waktu 1 menit saja untuk kita ngobrol dengan kiri kanan atau depan belakang. Kita tahu ada 5 bahasa cinta. Apa aja? Ada yang tahu? Cuma ada yang juga bukan. Maksudnya bahasa cinta itu physical touch, terus give, apa lagi? Act of service, quality time, sama kata-kata cinta. Jadi di antara 5 ini pasti setiap orang minimal ada satu yang paling disukai. Coba boleh tanya ke kiri kanan atau depan belakang, kira-kira kamu dari 5 ini apa bahasa cinta atau bahasa kasihnya? Nanti saya tanya. Jadi ada 5 tindakan, perkataan, sentuhan, pemberian, dan saya coba tanya anak muda. Oke. Sekarang saya coba tanya Mbak Kristi. Sebelahnya tadi ngobrol sama siapa Mbak? Mbak Juwita. Kira-kira Mbak Juwita itu bahasa kasihnya apa? Tadi quality time. Coba sekarang yang cowok. Pak Jovi, tadi ngobrol sama siapa Pak? Tadi kira-kira apa Pak? Bahasa kasih. Siapa Jovi? Iya. Saya Pak Jovi. Pak Jovi dulu deh. Tadi ada pemberian. Pemberian. Wes. Kalau Pak Jovi terhadap tadi kira-kira wes. Boleh silakan dulu Bapak Saudara. Karena Bapak Ibu Saudara, kita bicara pada kesempatan pagi hari ini yaitu tentang kasih, yaitu kasih yang tidak memandang bulu. Karena ada satu video, boleh diklik, dikasih suaranya, dinyalain volumenya. I'm stuck in my shit. I'm using phone. I need you to come and help me out. Please come. Please, Ronaldo! Ronaldo! Oh my God! Oh my God! Thank you so. Thank you, Ronaldo. Please. Ronaldo, Oke, Bapak Ibu Saudara, ini video yang menarik. Itu ceritanya tentang bagaimana ada satu gelandangan sedang bikin konten.
bagaimana dia mau lihat kehidupan sehari-hari, bahwa ketika ada seorang gelandangan, orang miskin yang minta bantuan, semua lewat saja. Padahal dia cuma minta pinjam handphonenya untuk telepon Ronaldo, temannya. Tapi Bapak Ibu Saudara, ternyata itu Ronaldo itu adalah orang kaya. Dan dia tuh orang kaya. Semua terheran-heran. Yang datang tadi mobilnya, wah, luar biasa. Kita lihat bagaimana bahwa di zaman sekarang kita menerima orang itu harus dilihat secara fisik. Betul? Kita menerima semua orang dimulai dari fisik. Kalau fisiknya oke, kita terima. Kalau tidak, ya sudahlah, saya masih mikir-mikir 1000 kali. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan menyatakan bahwa semua orang itu berharga, bernilai. Kita akan belajar bersama-sama dari Yakobus 2 ayat 1 sampai 13. Kita baca silih berganti. Saya yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-2 dengan judul perikop, jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan duduk, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa mengasihi Dia? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Jadi Bapak Ibu Saudara, di cerita ini bagaimana Yakobus menjelaskan dari zaman dahulu terjadi diskriminasi. Bagaimana orang-orang di zaman dahulu itu melakukan atau menerima satu sama lain berdasarkan fisik. Sampai sekarang ini terjadi. Kita berteman, kita bersosial, dunia mengajarkan bahwa kita harus melihat dari fisiknya dulu. Dan pertama, kita akan belajar bahwa kemunafikan yang tersembunyi dalam perbedaan perlakuan di ayat 2 dan 2 sampai 4. Dikatakan bahwa saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Di dalam perikop ini, Yakobus sudah memperingati bahwa kita sebagai anak Tuhan yang sudah beriman kepada Tuhan, jangan iman kita
dengan mengamalkan, yaitu dengan memandang muka. Pilih kasih, bahasa saudara. Kita pilih-pilih. Tetapi dikatakan bahwa sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk. Next. Dan kamu, ini kata kuncinya, menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan, duduk di tempat yang baik itu. Sedang kepada orang yang miskin itu, kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai di dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Boleh next, Bapak Saudara? Boleh next? Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam arti memandang muka itu mempunyai arti bahwa kita menerima secara visual. Dikatakan bahwa menggambarkan sikap yang menilai seseorang hanya berdasarkan penampilan eksternal, status sosial, atau kekayaan material. Yakobus sudah menjelaskan bahwa memandang muka itu benar-benar dilihat dari fisiknya. Coba lihat kiri kanannya, oke nggak? Enggak. Tapi Bu Saudara, kiri kanan kita itu sudah oke. Tuhan sudah sedemikian rupa menciptakan dengan sedetail. Ada yang mukanya sama? Di sini? Nggak ada. Walaupun misalnya ibunya kayak saya besar saja, ada yang besar juga, tapi berbeda. Setiap manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu berbeda. Itu berbeda. Ketika saya kemarin punya pengalaman anak lahir, saya pikir mukanya sama. Saya bingung, ini anak saya yang mana nih? Tapi Bapak Saudara, ternyata ada ciri khas sendiri. Tuhan, saya terharu bahwa Tuhan itu benar-benar luar biasa menciptakan manusia sedemikian rupa. Bagaimana alisnya, matanya, hidungnya, bibirnya, yang mau seksi kayak bibirnya, mau enggak kayak, rambutnya mau keriting, kribo, lurus, itu sedemikian rupa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa memandang muka di zaman saat itu, mereka melihat rupanya, lihat fisiknya, visualnya. Kalau mereka tidak tertarik, ya mereka tidak berteman. Mereka memilih orang-orang yang tertentu saja. Makanya dimunculnya ada arti kemunafikan yang berarti terpecah dalam hati atau bermuka dua. Yang artinya ketika kita memandang muka, kita sebenarnya sedang membelah loyalitas kita antara nilai kerajaan Allah dengan standar dunia. Kemunafikan bukan berasal dari luar, tapi dari dalam hati kita. Itu sulit untuk kita rubah secara manusia. Itu perlu campur tangan Tuhan. Karena firman Tuhan, boleh next? Ini konsep dunia dengan konsep Allah. Konsep dunia yaitu ketika kita ramah kepada orang yang memiliki jabatan tinggi, maka karir kita aman. Betul? Kalau kamu mau kerja kamu aman, nah tuh kasih misalnya makanan kayak nasi uduk kayak, wah saya belum pernah loh di sini dikasih nasi uduk. Tapi Ibu Saudara, ini konsep dunia. Semakin kamu menjilat atasanmu, semakin kamu pura-pura baik dengan atasanmu, maka kamu akan baik, aman. Bahkan dikatakan bahwa konsep dunia lebih menghargai atau bersosial dengan orang yang berdasarkan status sosialnya untuk cari keuntungan.
Ada yang mau berteman dengan orang yang merugikan diri kita? Ada? Tidak ada. Ini konsep dunia. Kita dibentuk supaya kita tidak akan mengalami kerugian. Tetapi kita diajarkan oleh dunia, dipaksakan oleh dunia supaya kita harus cari untung. Tetapi konsep Allah mengasihi sesama seperti diri sendiri. Berbuat baik sebagai gaya hidup, bukan cari keuntungan. Ini perbedaan konsep dunia dengan firman Tuhan. Makanya tadi di firman Tuhan dikatakan memandang muka atau munafik. Terjadinya pembelahan loyalitas antara nilai firman Tuhan dengan nilai-nilai dunia. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, kita bingung mau ikut yang mana, nilai firman Tuhan atau nilai? Kalau saya Pak, kalau nggak ikutin nilai dunia, wah, hidup saya berantakan Pak. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, hidup kita di tangan orang atau di tangan Tuhan? Saya tanya, hidup kita di tangan orang atau di tangan Tuhan? Kenapa kita takut? Kenapa kita harus mengikuti nilai-nilai dunia? Konsep dunia yang mengajarkan bahwa ayo terus. Tapi Ibu Saudara, dunia terus membuat nilai-nilai yang terlihat itu baik. Tapi Bapak Ibu Saudara, di balik itu ada kehancuran. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, mungkin kita harus benar-benar memahami kebenaran firman Tuhan. Kita lihat apa maunya Tuhan dalam firman kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menerima atau bersosial dengan satu sama lain, jangan ada kemunafikan. Jangan membuat hati kita terbelah. Saya harus pegang kebenaran firman Tuhan dan saya harus pegang nilai dunia. Kita harus pilih, yaitu untuk pegang nilai-nilai firman Tuhan. Itu yang menyelamatkan kita. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, yaitu kasih Allah yang membalikan logika dunia. Di Yakobus 5 sampai ayat 9 dikatakan bahwa dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia. Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Selanjutnya, bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yaitu Yesus, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Bapak Ibu Saudara, ini saya akan menjelaskan bahwa miskin menurut dunia yaitu tidak punya harta, martabat. Betul? Tidak ada yang peduli dan bahkan menjadi korban ketidakadilan. Sedangkan kaya menurut dunia memiliki punya harta dan martabat, memiliki banyak orang yang peduli dengan dirinya dan menjadi penguasa akan keadilan. Ini perbedaan pandangan miskin dan kaya menurut dunia. Boleh next? Tetapi miskin menurut Tuhan dan kaya menurut Tuhan. Miskin yaitu kaya akan iman, memerlukan Tuhan dan orang. Coba Bapak Ibu Saudara,
Kalau kita lagi nggak punya uang, cari Tuhan atau enggak? Cari orang lain nggak untuk bantu kita? Cari pinjol juga. Tetapi kalau orang kaya mengandalkan kekuatannya sendiri, saya perlu. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Yakobus menggambarkan, dan bahkan dari zaman dahulu banyak firman Tuhan menjelaskan tentang orang kaya. Bahkan di firman Tuhan di Matius 19 ayat 3, orang kaya sulit untuk, karena apa? Tidak ada kerendahan hati, merasa dirinya sudah di atas, merasa sudah mampu, segala-galanya sudah dimiliki. Tanpa Tuhan saya bisa mendapatkan. Ini yang terjadi. Ketika sudah mengandalkan kekuatan sendiri, maka imannya semakin lemah. Pertanyaan Bapak Ibu Saudara, boleh kita kaya? Boleh, kaya boleh. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kaya itu harus rendah hati, harus mengandalkan bukan mengandalkan kemampuan sendiri, tapi mengandalkan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak melarang. Di firman Tuhan tidak ada dilarang kaya. Tapi bagaimana menjadi orang kaya yang sesuai firman Tuhan? Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, maka kita harus tahu ini. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita harus miskin, enggak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagaimana sifat-sifatnya, yaitu kita harus kaya akan iman, kita harus mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin membuat iman kita semakin kuat. Ketika ada masalah, cobaan, tantangan, kita tetap bisa bertahan dan berpengaruh. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Next. Dan dikata ayat 8, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Kata kasihilah, yaitu bukan kasih emosional, tetapi kasih yang memilih untuk mengasihi terlepas dari status, penampilan, atau keuntungan yang bisa kita dapatkan. Ini yang firman Tuhan inginkan. Kita mengasihi sesama, kita menerima orang lain, bukan berdasarkan status, bukan berdasarkan penampilan, bukan untuk mencari keuntungan semata. Karena kita benar-benar dari dalam diri kita untuk mengasihi. Boleh next? Ini, Bapak Saudara, saya mau tanya, ketika frasa seperti dirimu sendiri, bagaimana Anda memperlakukan diri sendiri? Anda tidak memandang status sosial diri sendiri sebelum mengasihi diri Anda? Anda tidak menimbang-nimbang apakah Anda layak diberi makanan atau istirahat? Anda secara natural memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Ada yang beli handphone tahun 2005? Nggak ada. Pasti di dunia ini berlomba-lomba untuk membeli yang bagus, yang terbaik. Betul? Ada yang di sini beli baju yang udah robek? Ada? Nggak ada. Karena firman Tuhan tahu bahwa kita pastinya memberi yang terbaik untuk. Bayangin Bapak Ibu Saudara, ada nggak kita beli barang untuk cari keuntungan diri kita sendiri? Ada? Saya mau beli mobil supaya saya untung. Bagaimana caranya? Saya beli baju untuk saya untung. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Dan kita mengasihi itu tidak memandang status kita. Kita lagi susah, kita mengasihi diri kita sendiri. Ketika kita lagi berhasil, kita mengasihi diri sendiri.
Karena ini yang Tuhan inginkan. Kalau kita mau menerima atau mengasihi sesama kita, seperti kita mengasihi diri kita sendiri, tidak memandang status sosial, dan kita memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Boleh next? Ini ada pertanyaan untuk kita renungkan. Siapakah orang miskin dalam hidup kita yang mungkin selama ini terabaikan? Miskin dalam arti bukan secara visual dan materi, yang mungkin kita anggap kita abaikan. Ada? Jika ada Bapak Ibu Saudara, mulailah peduli, mulailah care, mulailah memberikan perhatian yang sederhana. Lakukanlah untuk mengasihi. Apakah ada prasangka atau stereotip yang perlu kita lepaskan? Ya tadi, mungkin kita mencari orang yang secara visual ganteng, cantik, tidak ada kekurangan apapun. Itu yang harus kita lepaskan, supaya kita benar-benar sungguh-sungguh bisa mengasihi dan menerima orang apa adanya. Sebab Bapak Ibu Saudara, hukum kemerdekaan bukan berarti kebebasan tanpa batas, tetapi kebebasan untuk mengasihi tanpa syarat. Ketika kita memandang muka, kita sebenarnya memperbudak diri kita sendiri pada standar dunia yang fana. Tetapi ketika kita mengasihi tanpa memandang bulu, kita mengalami kemerdekaan sejati untuk menjadi saluran kasih Allah. Mari kita hidup sebagai umat yang benar-benar memahami bahwa di mata Allah setiap jiwa memiliki nilai yang sama, yaitu sangat berharga hingga layak diselamatkan oleh darah Kristus. Saya ingatkan bagaimana cerita di firman Tuhan, Yesus menyelamatkan satu jiwa itu yang kerasukan. Ingat Bapak Ibu Saudara, sehingga setan itu diusir ke babi. Babi itu masuk ke bagaimana Tuhan melihat ciptaannya sangat berharga, sangat mulia, karena dengan tangannya sendiri Tuhan ciptakan. Coba Bapak Ibu Saudara, nengok kiri kanan, katakan kamu berharga. Tapi Ibu Saudara, ini penting. Saling kita bilang kamu berharga, kamu mulia, karena manusia diciptakan itu sangat berharga. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan lagi kita mengasihi atau menerima orang lain dengan indikasi atau memandang bulu. Jangan ada kemunafikan di dalam diri kita. Biarlah kasih yang Tuhan sudah nyatakan di dalam diri kita itu terpancar dan orang lain bisa rasakan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Amin. Saya undang WL singer dan pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, tidak melihat diri saya, Bapak Ibu Saudara, tidak melihat seberapa kesalahan yang kita lakukan. Tuhan selalu menunggu dan membuka tangannya untuk kita semua. Ketika kita mengalami kekecewaan, kesedihan, kepahitan oleh dunia, oleh manusia, datang kepada Tuhan. Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan memberikan kasih-Nya yang sangat-sangat besar ke dalam diri kita, sehingga kasih yang di dalam diri kita semakin besar untuk mengasihi, untuk mengampuni dan menerima semua orang tanpa batas, tanpa syarat. Karena Tuhan menerima kita tanpa syarat. Ini pujian hati hamba. Kami datang kepada Tuhan.
kasih atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, mungkin selama ini kami masih mengikuti nilai-nilai konsep dunia yang kami ditawarkan Tuhan. Bagaimana kami harus memilih-milih orang untuk kami berteman, berkerabat. Karena kami diajarkan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Bila firman kami tidak berkenan di hadapan-Mu, kami melakukan tindakan iman kami dengan memandang muka terhadap satu sama lain. Ampuni kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, semua orang itu sangat berharga di mata-Mu Tuhan. Tidak ada kaya dan miskin, semua sama di mata-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami mengasihi semua orang tanpa syarat, tanpa memandang muka. Biarlah kasih yang kami miliki kami bisa tunjukkan dengan kasih yang tulus, sehingga orang-orang di sekitar kami bisa merasakan kasih Yesus melalui diri kami. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hati pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, anak-anakmu, menantumu, dan bahkan cucu-cucumu. Diberkatilah pendidikan anakmu dan cucumu dengan diberikan hikmat, kepintaran, kecerdasan. Tuhan akan memakainya menjadi anak yang luar biasa. Diberkatilah segala usaha dan pekerjaan yang engkau lakukan. Tuhan akan membuatnya berhasil dan bisa menjadi berkat bagi semua orang. Diberkatilah engkau dalam masa mudamu, karirmu, dengan diberikan pasangan hidup yang sepadan, yang takut dan cinta akan Tuhan. Biarlah kita semua bisa menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Pulanglah dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Kemuliaan bagi